Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aurelia Nabila dengan NIM 2100243. Di sini saya akan menyampaikan mengenai presentasi video aktivitas praktisi humas mengenai konferensi pers, press release, and presentasi. Baiklah, kita mulai dengan praktisi humas atau public relation. Lembaga atau perusahaan tersebut ada 3. Di antaranya siaran pers atau press release, jumpa pers, dan konferensi pers. Siaran pers adalah informasinya atau beritanya kita rilis. Sementara konferensi pers artinya adalah kita bertemu dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang kita undang untuk bertemu tatap muka menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah soal presentasi. Jadi kesemuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga atau keseluruhan tempat kita bekerja. Yang pertama, kita coba lihat siaran pers atau pers release. Ini sebenarnya adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi, tentunya melewati tantangan-tantangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Pendapat dari seorang praktisi PR atau penulis buku tentang PR internasional, siaran pers itu adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang ingin kita publikasikan. Dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis dan didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Dan selanjutnya siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut praktisi kehumasan atau kehumasan PR. Ini dibentuk bermacam-macam, bisa dalam bentuk pesan, foto, video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Ada perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gaweannya praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih dari kepada tujuan informasi yang membantu mengarahkan, meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers tujuannya yang berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dalam pandangan penilaian yang baik dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita, mereka memberitahu peristiwa, sifatnya gagasan dan masalah yang bersifat sangat umum. Tetapi jika untuk siaran pers atau news release cenderung lebih mendidik untuk memberitahu tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta empiris sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers melalui tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang ingin merugikan perusahaan, dan siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan negara, dan perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar yang memiliki masalah dalam tanda kutip publik sudah mulai mengenali dan bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di masyarakat. Dan press release yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutup atau mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses ini kita memperbaiki fakta-faktanya. Perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak terhadap fakta-fakta yang salah, tapi mengalihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan sehingga pikiran mereka tidak fokus pada yang buruk, tapi mulai teralihkan pada fokus yang lebih baik. Dan itu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara ketika ada masalah yang begitu besar. 4. Cara mengelola siaran pers oleh media yang dilakukan oleh praktisi PR. Yang pertama, siaran pers dimulai sebagaimana adanya, apa adanya jika formatnya sudah sesuai dengan kebijakan media yang bersangkutan. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita berikan ke media, kemudian ditulis ulang dengan format berita. Jadi format yang digantikan oleh media, oleh wartawannya, oleh editornya, tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang akan dibawakan.
Yang ketiga, bentukannya adalah dipandukan jika disusun berkepanjangan, karena kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa, begitu banyak informasi yang ingin kita luruskan, semuanya masuk. Nah, wartawan, media, dan konteks ini sudah punya pakem. Kalau untuk jenis siaran pers atau siaran pers itu adalah satu pengumuman. Isinya adalah tentang peristiwa atau keadaan yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak. Selanjutnya, bentuknya adalah pengumuman untuk media massa atau pengunggahan yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan liputan agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara atau acara yang akan kita adakan. Sebelum menulis pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan khusus untuknya kita praktisi humas dan calon praktisi public relation. Yang pertama perlu dipertimbangkan itu adalah siapa yang akan tertarik dan siapa yang ingin kita kejar agar press release ini menaruh buat mereka, jadi target harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi yang baru atau justru tidak. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak orang atau masyarakat. Selanjutnya, media apa yang kita manfaatkan untuk mencapai orang yang menarik pasar atau pabrik yang kita jadikan target untuk menyampaikan berita itu kepada mereka. Yang pertama, yang jelas siaran pers perlu diberikan tanda 1 untuk diterbitkan. Sangat pentingnya untuk para praktisi humas atau PR harus ada tanda ini diterbitkan segera atau tidak. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa harus ada kejelasan. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Pertama, subjek yang dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu paragraf pertama yang berisi rangkuman. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini akan menentukan ketertarikan masyarakat atau publik yang membaca berita. Selanjutnya, pembuatan siaran pers ini perlu dipahami di bagian lainnya. Yang pertama, diperlukan data atau fakta yang menarik. Jadi jika unsur menarik di situ jangan hanya sekedar data atau fakta yang biasa saja, tapi betul-betul yang memiliki daya serap dan rasa ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua, penyampaian harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Dan kegiatan konferensi pers adalah mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang oleh lembaga. Tujuan konferensi pers yaitu pertama menyebarluaskan informasi positif, yang kedua menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar, yang ketiga meningkatkan citra, yang keempat membina hubungan dengan pers. Cara mempersiapkan konferensi pers dalam prakteknya, yang pertama persiapkan mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal itu 3 hari, tapi dalam prakteknya 1 hari sebelum konferensi pers. Yang kedua, lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Yang ketiga, persiapannya adalah menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan yang akan disimpan pada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjukkan juru bicara. Yang kelima, menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Yang keenam, persiapkan alat bantu seperti screen, OHP, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dipersiapkan konferensi yang bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan makanan penunjang. Kedua, siapkan media kit atau gimmick atau souvenir. Yang ketiga, membuatkan daftar hadir dan buku tamu khusus bagi karyawan. Yang keempat, durasi konferensi pers diatur secara ringkas. Yang kelima, ketika ada pertanyaan akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat. Ini akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers ini di luar topik tetapi harus dijawab dengan sangat mendukung citra lembaga. Yang keenam, apabila terdapat wartawan di luar undangan jangan diusir selama ada persediaan tempat. Layani saja dengan baik. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.